Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan kemajuan penelitian PNBP UM. Judulnya adalah Exploring the Students' Engagements with Written Corrective Feedback in Indonesian EFL Classroom. Ketuanya saya, Suharyadi, anggota Ibu Laksmi, Ibu Furaida, mahasiswa Ibu Siti Mafulah dan mitra asing Andreas Cherokee, dan akhirnya Bapak Ahmad Najmi. Ini info terkait dengan laporan kemajuan. Kemudian luaran wajibnya, selain artikel di jurnal, juga presentasi di konferensi internasional. Untuk pendahuluan, kami menyampaikan bahwa penelitian terkait dengan pemberian feedback, masukan dari dosen ke mahasiswa dalam penulisan skripsi itu hal yang sangat penting untuk kelancaran dalam penulisannya. Dalam beberapa artikel, dalam research, pemberian feedback itu akan membantu siswa untuk penyelesaian. Dalam beberapa penelitian juga disebutkan bahwa reaksi atau keterlibatan mahasiswa dalam feedback yang diberikan oleh guru itu juga memberikan kontribusi yang sangat tinggi, baik keterlibatannya secara perilaku, behavior, ada juga keterlibatannya secara kognitif, kemudian ada juga keterlibatannya secara afektif. Itu menjadi aspek yang sangat penting dalam hal komunikasi antara dosen atau guru dengan mahasiswa. Oleh karena itu, penting sekali untuk melihat bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam penulisan artikel itu, penulisan skripsi itu dalam 3 hal tadi. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi, melihat keterlibatan siswa ke dalam 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek perilaku, dan afektif. Kemudian selain tujuan yang sudah kami sampaikan, yang jelas penelitian ini juga sangat bermanfaat tidak hanya untuk mahasiswa itu sendiri, tapi juga untuk dosen dalam hal penyelesaian penulisan skripsi. Metode yang kami lakukan adalah termasuk juga descriptive statistics, melihat keterlibatan mahasiswa dan dalam penulisan skripsi, dan juga kami melihat teks jawaban yang disampaikan oleh mahasiswa dan dosen melalui interview. Kemudian untuk subjeknya kami mengambil dari 5 universitas yang memiliki program studi pendidikan bahasa Inggris. Masing-masing universitas perguruan tinggi kami mengambil 2 dosen pembimbing 1 skripsi, sehingga total ada 10 dosen. Kemudian untuk mahasiswa masing-masing universitas perguruan tinggi kami ambil 4 itu kali 5 berarti ada 20 mahasiswa yang kami libatkan. Itu data yang akan kami peroleh
terkait dengan subject, kemudian nanti terkait dengan bagaimana mahasiswa itu terlibat dalam feedback yang diberikan oleh dosennya. Kemudian karena ini melibatkan dua macam data, jadi data yang terkait dengan hasil wawancara akan ditranskrip begitu, sehingga kami bisa membaca, menganalisis bagaimana feedback itu diinterpretasi, diterjemahkan oleh mahasiswa. Kemudian setelah kami melakukan analisis, kami akan menyampaikan laporan hasil dalam penelitian ini. Akan tetapi belum sepenuhnya data yang kami targetkan bisa terkumpul, sehingga analisis data belum selesai secara sempurna. Dari hasil analis data, pengumpulan data dan data analisis yang kami lakukan, masih ada 2 kampus, 2 universitas yang belum selesai pengumpulan datanya, sehingga analisis data, penyajian temuan belum bisa disampaikan secara final. Setelah itu, kami akan menyajikan data secara lengkap. Tapi untuk sementara bisa kami sampaikan temuan terkait dengan aspek perilaku mahasiswa ketika memperoleh feedback dari dosen. Jadi ini bagian behavioral aspek, jadi aspek perilaku bisa dilihat seperti ini. Jadi ada dari beberapa mahasiswa yang kami mintai data, informasi. Jadi terkait dengan aspek nomor 1, listening attentively to the lecturer oral corrective feedback. Itu sebanyak 12 mahasiswa menjawabnya. Artinya semua atau ya semua memang betul-betul mendengarkan terkait dengan laporan feedback yang diberikan. Kemudian yang aspek nomor 2, listening to the lecturer corrective feedback about dominant mistakes. Jadi mahasiswa juga mendengarkan kesalahan-kesalahan yang disampaikan dan koreksi yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa. Kemudian yang kedua, trying to understand, mirip ini temuannya. Jadi mahasiswa itu memahami dosen berdasarkan jadi feedback yang diberikan oleh guru, dosen itu betul-betul diperhatikan, kemudian dipahami oleh mahasiswa dalam bentuk essay begitu, tulisan-tulisan. Dan ini yang nomor 3, jadi ini 12, nomor 3, bagaimana respon mahasiswa kepada dosen itu juga bervariasi, jadi ada 66,7%, 8 mahasiswa yang menyatakan menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh informasi terkait masukan dosen itu, yang lainnya tidak begitu. Kemudian ini aspek terkait dengan behavior, perilaku, ada 3 hal. Kemudian di aspek kognitifnya kita bisa juga melihat bagaimana respon mahasiswa terhadap feedback. Yang pertama kita bisa melihat bahwa respon mahasiswa
yakin bahwa feedback yang diberikan oleh dosen itu sangat bermanfaat begitu. Menambah pengetahuan. Dan itu akan diyakini akan meningkatkan kualitas esainya, kualitas tulisannya, kualitas skripsinya begitu. Kemudian bagi mereka feedback itu menunjukkan bahwa mahasiswa itu memiliki aspek yang perlu diperbaiki, memiliki aspek yang sudah bagus begitu. Dan ini temuan-temuannya ada yang strongly agree, ada yang agree begitu. Jadi secara umum positif responnya terhadap teachers feedback begitu. Hal ini bisa dilihat dari respon yang strongly agree dan agree, yang relatif artinya yang bagus sekali, tidak jarang sekali, hanya pada nomor 3 itu yang menjawab disagree. Yang lainnya, kalau yang ini nomor 5 tidak mahasiswa merespon bahwa feedback yang diberikan kepada mahasiswa itu menunjukkan kelemahan dari esai dan bisa membuat mahasiswa kurang bermotivasi. Dengan kelemahan itu responnya tidak begitu, hanya satu yang menjawab yes. Dan lebih banyak tidak begitu ya, 7 dan 1 artinya 8 begitu. Kemudian di aspek fenomena, respond to phenomenon, student can ask the teacher question about feedback they don't understand. Ini ada yang nanya iya, ada yang tidak begitu ya. Jadi itu temuannya, tapi ini belum final, masih ada 2 kampus yang belum selesai. Kemudian di aspek afektif ini ya respon mahasiswa mengatakan bahwa feedback dari dosen ini penting untuk peningkatan kualitas esainya. Itu memang dijawab strongly agree ya. Kemudian after submitting my essay, I always expect feedback from my lecturer. Ya, jadi bagi mereka feedback dosen itu selalu diperlukan begitu. Dan ini responnya 9, strongly agree, dan tak ada satupun yang tidak yang mengatakan tidak tidak agree gitu ya, artinya tidak kurang positif, itu tidak ada. Kemudian terkait dengan saya selalu ingin tahu feedback yang diberikan dosen untuk peningkatan esai saya. Yang 8 mengatakan strongly agree, yang 4 agree, artinya tidak ada satupun yang memiliki negative thinking begitu ya, dan lain sebagainya. Jadi secara umum memang temuan ini relatif positif terkait dengan feedback guru atau dosen yang diberikan kepada mahasiswa ketika menulis skripsi. Namun temuan ini belum final karena masih ada data collection yang lain tambahan yang perlu kami sampaikan. Termasuk diskusinya belum lengkap. Tahap berikutnya adalah kami akan menyelesaikan pengumpulan data di 2 kampus lainnya, jadi 4 dosen dan 8 mahasiswa bahasa Inggris. Setelah selesai dalam data collection, kemudian data analisis, kami akan menuliskan temuan itu dalam bentuk artikel menjadi produk ya, yang akan dipublish kami akan submit di jurnal internasional terindeks begitu. Kemudian yang kedua, kami akan menyajikan hasil temuan ini juga pada konferensi internasional. Begitu laporan kemajuan, dan ini adalah daftar pustaka. Jadi sampai saat ini kami masih dalam proses data collection, data analysis, dan juga menulis hasil temuan. Jadi belum ada
hasil yang sudah final terkait dengan publikasi maupun presentasi. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan menyelesaikan itu. Terima kasih.